Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menentukan grafik dari suatu fungsi. Simak dan perhatikan video berikut ini secara baik, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, sekarang saya ingin menjelaskan contoh soal berikut ya, yaitu bagaimana kita menentukan grafik dari suatu fungsi. Jadi kita disuruh bikin grafik. Jadi kebalikan dari contoh soal yang kemarin ya. Rumus fungsinya sudah ada. Nah, ini daerah asalnya. Jadi kalau kita bikin tabel, jadinya begini nak. Kalau kita bikin tabel, tabel X, ini X ya, sebagai X ya. Dan rumusnya ini ya, GX ya. GX-nya berapa? X plus 2. Kebalikan dari soal yang kemarin. X-nya dimulai dari berapa? 0 ya? 0, 1, 2, 3, 4 dan 5 gitu ya. Kalau kemarin soalnya hasilnya sudah ketahuan ya. Sekarang ini hasilnya tidak ada nak. Kalau kemarin soalnya hasilnya sudah ada dan kita disuruh mencari nilai A dan B nya atau mencari bentuk fungsinya. Sekarang dibalik soalnya, X-nya sudah ada, asalnya sudah ada ya, rumusnya sudah ada, disuruh mencari apanya? Hasilnya atau Y-nya. Kalau kemarin kan enggak, asalnya sudah ada, X-nya sudah ada. Kalau yang kemarin enggak, asalnya sudah ada, hasilnya sudah ada, hasilnya sudah ada, daerah Y-nya sudah ada. Yang dicari rumusnya. Kalau kemarin itu kita mencari rumusnya, sekarang enggak, dibalik kita mencari Y-nya ya. Mencari Y-nya. Mencari Y-nya. Setelah dapat Y-nya, kamu disuruh bikin grafiknya gimana. Ya sudah. Berarti kalau begitu lebih mudah kalau saya bilang. Ya, karena kita tidak mencari rumus, karena rumusnya sudah ada. Rumusnya sudah ada. Karena kita tidak mencari rumus. Kalau kemarin kan mencari rumusnya. Sekarang bukan. Ya sudah, kita cari daerah Y-nya. Ini sebagai X ya. Atau ini X atau sama dengan asal, daerah asal ya. Ini Y sebagai daerah hasil ya. Ini rumus yang ini sebagai rumusnya. Ini adalah sebagai rumus. Kalau kemarin kita mencari rumus dari A dan B. Kalau yang kemarin gitu ya, cari A-nya dulu baru cari B-nya ya. Nah, sekarang kita mencari hasilnya. Masukkan satu-satu. Berarti X-nya ketika 0, kan rumusnya ini ya. Rumusnya ini ya. GX sama dengan X plus 2 ya. Rumusnya ya, X plus 2. X plus 2. Ketika X-nya 0, berarti kan diganti X-nya dengan 0. Maka 0 plus 2 jadi 2. Sehingga Y-nya adalah 2. Gitu ya. Lagi, cari GX X plus 2. Berarti ketika G-nya 1, berarti 1 tambah 2, hasilnya berapa? 3. Tulis. Begitu ya. Terus ketika GX X plus 2, ketika G berapa tanya? G2 ya. Berarti 2 tambah 2 sama dengan 4. Tulis sini ketika 2 hasilnya adalah 4. Lanjut lagi. GX ketika rumusnya ini dicari G3, maka 3 tambah 2 sama dengan 5. Tulis sini.
Lagi tulis GX X plus 2. Ketika 4, maka 4 tambah 2 sama dengan 6. Tulis. Terakhir, ketika ini rumusnya tulis dulu, X plus 2 ketika G5, maka hasilnya adalah 5 tambah 2 sama dengan 7. Ini dia. Seperti itu ya. Ini gambar grafiknya seperti ini. Soal nomor 1, gambar grafik ya. Disuruh gambar grafik. Itu ya, gambar grafik. Sudah. Ini yang berdiri ini sebagai Y ya. Yang tegak ini sebagai Y. Tarik aja garis lurus. Gitu ya. Ini misalkan dimulai dari angka 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Saya tarik garis ke samping. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu nah ya. Sudah, tadi kita sudah bikin kotak-kotak tabelnya ya nah ya. Tadi kita sudah bikin kotak-kotak tabelnya ya. Nol, 1, 2, yang tadi kita hitung lah ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang tadi kita sudah hitung ya. Barusan saya tulis kembali ya nah ya. Yang tadi sudah dihitung, sudah saya tulis kembali ya. X plus 2. Tadi ketika 0 hasilnya berapa nah? 2 ya. Ketika 1 hasilnya 3. Ketika 2 hasilnya adalah 4. Ketika 3 hasilnya 5. Ketika 4 hasilnya 6 tadi ya. Ketika 5 hasilnya adalah 7. Tadi kita begini kan, sudah hitung kan? Ya sudah, kita lihat X-nya. Ini X ya. Cara menghitungnya harus X dulu nah. Ya, X-nya berapa? 0. Berarti nggak bergerak deh ya. Baru Y-nya berapa? Ketika 0, ya ini dibacanya X kan tadi ya. X, ini dibacanya adalah Y. Ketika X-nya 0, tetap di sini ya, nggak bergerak ya. Y-nya 2. Berarti bergerak ke angka 2. Y-nya 2. Berarti di sini ya. Titiknya tuh. Setitik nah. Nah, ketika X-nya 1 di sini ya. X-nya 1 di sini kan? X-nya 1 di sini kan? Bergerak kemana? Ke 3. Berarti tarik aja garis lurus. Bergerak ke 3 ya. Bergerak ke 3. Bergerak ke angka 3. Di sini ya, berarti titik potongnya ya. Setitik potong, gitu ya nak. Ketika 2, tarik garis lurus. 2 ke 4, tarik garis lurus. Sampai mana? Sampai 4 ya. Ini 4 sampai sini ya. Itu di sini. Habis 2, ketika 3 dia 5 ya. Tarik garis lurus. Ketika 3 dia adalah 5. Berarti di sini. Tarik garis lurus. Bulatannya di sini. Ketika 4 dia adalah 6. Ketika X 4, Y-nya adalah 6. Tarik garis lurus. Berarti potongannya di sini ya. Ketika 5, tarik garis lurus ke atas. Nanti di sini potongannya. Nah, jadi grafiknya begini, tarik aja yang titik-titik ini dengan garis. Tarik. Ya nah ya.
tarik garis. Nah, jadi gambar grafiknya seperti ini, nak. Jadi dia, ya, gambar grafiknya seperti ini. Cara bikin grafiknya begitu ya, nak ya. Ini soal nomor 1. Sekarang kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2, nak. Sekarang kebalikan dari soal nomor 1 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nanti Bapak belum gambar dulu ya, karena tidak muat papan tulisnya. Gambarnya berupa grafik nanti Bapak gambarkan. Gambar di bawah ini menunjukkan grafik fungsi f dari x, ya. Batas bawahnya 0, batas akhirnya 5, dari 0 sampai 5. Jadi daerah asalnya, daerah x-nya dari 0 sampai 5. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Kehimpunan bilangan positif dan 0. Tentukan bentuk fungsi f-nya yang A, yang B tentukan daerah hasil fungsi f-nya. Jadi kamu disuruh mencari rumus fungsinya apa yang A itu. Yang B, daerah hasilnya apa, atau yang dengan kata lain daerah Y-nya apa, gitu ya, ya. Daerah Y-nya itu apa? Seperti itu. Gambar grafiknya gimana? Nanti Bapak gambar grafiknya ya, ya. Nah, ini soal nomor 2, gambar grafiknya seperti ini. Jadi kita disuruh mencari bentuk fungsinya dan mencari daerah hasilnya ya. Kita bikin tabel dulu ya, nak. Kita bikin tabel dulu. Kita jawab ya, nak. Kita jawab. Tadi batasannya dari 0 sampai 5 ya, nak ya. Ya, batasannya dari 0 sampai 5. Nah, disinilah kita disuruh mencari X-nya itu berapa. X itu berapa? Ini X-nya, nah Y-nya itu berapa? Belum diketahui. Dan rumusnya juga belum diketahui berapa. Ya, ini pertanyaan yang A. Ini pertanyaan yang B. Ya, soal tadi jadi nanyakan 2. Rumusnya apa? Dan yang B, Y-nya berapa? Atau hasilnya berapa? Ya sudah, kita bisa langsung tebak nih. Jawab yang B dulu, lebih mudah daripada yang A-nya ya, nah ya. Caranya begini, nak. Lihat. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 2. Tebak ya. Bukan S, maaf. Ini X. Ketika X-nya 1, ketika X-nya 1, Y-nya berapa? Y-nya 3. Ketika X-nya 2, Y-nya berapa? Y-nya 4. Jadi kita bisa langsung menentukan yang B, jawab yang B itu, nak. Ketika X-nya 3, Y-nya berapa? Y-nya 5. Ketika X-nya 4, Y-nya berapa? Y-nya 6. Ketika X-nya 5, Y-nya berapa? Y-nya 7. Nah, terjawab kita yang B-nya. Sekarang gimana, Cak? Yang A? Ini kan nomor 2, pertanyaan ada 2 ya, A dan B. Kita langsung jawab yang B-nya sudah dapat. Bagaimana yang A-nya? Ya sudah, kita mencari yang A, mencari rumusnya ya. Cara mencari rumusnya begini. Kan sudah belajar yang sebelumnya. Lihat lompatannya saja. Ya, lihat lompatannya saja. Dari 2 ke 3 lompat berapa? Nambah 1. Dari 3 ke 4 nambah 1. Dari 4 ke 5 nambah 1. 5 ke 6 nambah 1. 6 ke 7 nambah 1. Gitu lah ya. Nah, lompatannya ini kalau pelajaran yang kemarin kita anggap sebagai apa? Sebagai A. Berarti A-nya 1. Gimana mencari B? Pelajaran yang kemarin. Lihat pada garis bilangan yang ke-1. Pada garis bilangan yang ke-1 yaitu
hasilnya 3 ya, hasilnya 3 dikurangin lompatannya. Lompatannya berapa? Lompatannya adalah 1. Sehingga B-nya adalah 2. Maka rumusnya jadi tadi fx sama dengan ax plus b gitu nah ya. Maka rumusnya menjadi apa? Rumusnya dia menjadi, lihat A-nya. A-nya berapa? A-nya 1, berarti 1 A-nya ya dikali X ditambah B-nya berapa? B-nya 2. Maka rumusnya 1 kali X tetap X ya nah ya, ditambah 2. Jadi rumusnya adalah X plus 2 ya. Nah yang ini mirip nih, mirip pelajaran yang kemarin. Cari lompatannya dulu, ternyata lompatannya 1, maka A-nya 1. Nah, pada baris bilangan pertama yaitu adalah 3 dikurangi ya, untuk mencari B-nya 3 dikurangi lompatannya. Lompatannya kan 1, maka 3 kurangin 1 hasilnya adalah 2. Soal nomor 3 nah terakhir. Perhatikan gambar di bawah ini. Nanti gambarnya ya, baca dulu soalnya, nanti Bapak gambar. Gambar di bawah ini menunjukkan grafik berbentuk lingkaran. Jadi nanti ada grafik yang bentuknya lingkaran. Kamu disuruh apa? Selidikilah apakah grafik tersebut merupakan grafik fungsi atau tidak ya. Biasanya kalau grafik fungsi lurus ya, dia lurus kayak tadi contoh soal nomor 1, nomor 2 itu merupakan grafik fungsi. Bentuknya dia garis lurus ya, bentuknya garis lurus seperti ini kalau grafik fungsi itu ya. Grafik fungsi yang tadi kita bikin ya nah ya, grafik fungsi. Kalau dia bentuknya lingkaran, dia tuh bukan grafik fungsi ya, grafik relasi. Baik, kita gambar grafiknya. Kita tentukan grafik fungsi atau grafik relasi ini ya. Nah, ini ada grafik lingkaran nah ya. Suruh selidiki ini grafik fungsi atau relasi. Ya sudah, lihatnya caranya begini nah. Kalau dia bentuknya lingkaran atau dia memiliki 2 titik potong, berpotongannya 2 kali nih. Lihat nih. Dipotong oleh 2 kali. 2 kali tuh, dipotong 2 kali. Nah, ini bukan fungsi nih. Ya, kalau fungsi hanya sekali saja. Kalau fungsi biasanya grafiknya begini. Ya, seperti tadi contoh soal nomor 1 dan 2 ya. Ya. Biasanya bentuknya begini. Dia bisa begini ya. Atau juga dengan kata lain, ada lagi fungsi yang tadi. Kalau fungsi biasanya begini dia. Kalau fungsi itu ya, ada yang begini. Nah, ini fungsi nih. Ini grafik fungsi nih. Ini grafik fungsi nih. Nah, kalau yang begini nih 2 kali potong kan? Ya, bentuknya lingkaran kan? 2 kali potong dia. Ini namanya grafik relasi. Ini namanya grafik relasi. Jadi kalau suruh bedakan mana grafik fungsi, mana grafik relasi, gampang, mudah, lihat aja tuh. Kalau fungsi biasanya bentuknya seperti ini. Korelasi dia berbentuk lingkaran. Kenapa? Karena mempunyai titik potong 2 kali. Kalau titik potongnya cuma 1, itu fungsi. Kalau titik potongnya 2, ketika kita tarik garis lurus, kepotong 2 kali, maka dia relasi. Kalau fungsi hanya 1 kali, kepotongannya 1 kali. Kamu tarik aja, tarik garis lurus nih, tuh. Yang 1 kali kan perpotongannya di sini saja, namanya fungsi. Tarik garis lurus. Tuh. Hanya 1 kali kan perpotongannya, ini namanya fungsi nih, ya, namanya fungsi. Kalau relasi tuh, ketika ditarik garis lurus, tuh, berpotongan 2 kali. Di sini berpotongan, di sini juga berpotongan. Nah, itu namanya relasi. Paham ya? Kalau hanya 1 titik potong, maka grafik itu adalah grafik fungsi. Kalau ada 2 titik potong, maka grafik itu adalah grafik relasi. Paham ya? Terima kasih. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat dan berguna. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.